beberapa waktu lalu saya melakukan sebuah riset sederhana gitu ya di beberapa komunitas. Kurang lebih ada 3 komunitas, diantaranya Jepara Green Generation, lalu ada Teens Go Green Indonesia, dan juga AELI, Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Nah, kenapa saya melakukan riset itu? Karena saya perlu mempelajari terkait bagaimana pengembangan komunitas-komunitas di luar sana gitu. Saya melakukan ini karena saya saat itu dan sampai sekarang saya eh, sedang mengembangkan sebuah komunitas fasilitator, yaitu fasilitator network. Nah, karena fasilitator network itu masih baru diaktifasi, belum lama diaktifasi, masih mencari bentuk gitulah, sehingga FN ini belum tahu nih apa yang masih kurang, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, apa yang perlu diperbaiki gitu. Sehingga dengan saya melakukan riset di beberapa komunitas tadi, saya bisa benchmarking antara 3 komunitas tadi, apa sih yang bisa saya pelajari gitu terkait pengembangan komunitas ya, terkait pengembangan komunitas itu sendiri ya, seperti pengelolaannya, kemudian kepengurusannya, kemudian keanggotaannya, lalu ada program atau kegiatannya, inisiatifnya, dan juga yang tak kalah penting adalah manfaat untuk anggotanya gitu. Nah, saya dari hasil riset tadi saya mempelajari banyak sekali, mendapatkan banyak sekali insight terkait pengembangan komunitas yang tentunya dari situ saya sadar bahwa ini penting banget nih. Dari ini insight yang saya dapatkan akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat kalau saya implementasikan juga ketika saya mengembangkan komunitas fasilitator network gitu. Nah, maka dari situ saya juga berpikir FN itu sebenarnya nanti kedepannya mau gimana gitu, manfaat apa yang mau diberikan ke anggota gitu, dan yang paling penting adalah bagaimana si anggota ini bisa belajar, bisa berjejaring dan berkolaborasi melalui FN gitu. Nah, di topik ruangan asa kali ini saya Ardi Wahyu Iswardani, Community Development Officer komunitas fasilitator network, pengen ngajak kamu untuk tahu, explore lebih jauh lagi kenapa sih kok kamu perlu belajar, perlu berjejaring, dan perlu berkolaborasi di fasilitator network. Nah, tonton terus sampai habis ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa itu FN dan kenapa perlu ada FN gitu kan. Nah, mungkin saya jelaskan singkat ya terkait FN. FN itu apa? FN ya, fasilitator network. Itu komunitas jejaring untuk para pehobi fasilitasi, praktisi fasilitasi, dan fasilitator profesional. Untuk apa? Untuk belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. Itu singkatnya terkait FN. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa perlu ada FN gitu? Kok FN ini ada, kenapa? Kan gitu. Nah, jadi FN ini ada kenapa? Sekolah fasilitasi. Jadi FN ini kan komunitas yang dimanage oleh sekolah fasilitasi. Jadi FN ini ngomong-ngomong soal fasilitasi dulu ya. Jadi mungkin saya perlu menyampaikan dari sisi fasilitasi dulu. Di Indonesia khususnya, konsep fasilitasi itu belum dipahami secara universal. Jadi banyak sekali variasi signifikan terkait pemahaman konsep fasilitasi. Jadi pemahamannya itu macam-macam oleh berbagai macam orang gitu terkait fasilitasi, yang akhirnya menimbulkan masalah juga, berdampak ke fasilitator yang akhirnya kurang diapresiasi juga oleh beberapa orang atau beberapa baik individu maupun organisasi atau mereka yang membutuhkan fasilitator. Jadi kurangnya apresiasi terhadap profesi fasilitator gitu. Banyak sekali di luar sana yang fasilitator itu kurang diapresiasi, baik dari segi penghargaan misalnya, dari segi fee misalnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan urgensi bahwa fasilitasi itu perlu banget loh diseragamkan gitu, adanya konsep yang universal bisa dipakai oleh semua orang, nggak cuma di Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu. Biar apa ya, termasuk tadi biar fasilitator itu lebih diapresiasi, profesi fasilitator lebih diapresiasi, dan dari fasilitasi itu sendiri, aplikasi fasilitasi itu lebih banyak dilirik oleh orang gitu, terkait penting banget loh aplikasi fasilitasi sekarang ini gitu, ternyata banyak dibutuhkan di berbagai macam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari gitu, sehingga penyeragaman
terkait konsep fasilitasi itu sangat perlu gitu, sehingga sekolah fasilitasi menganggap perlu adanya komunitas untuk para pehobi, praktisi, dan fasilitator profesional gitu, supaya mereka ini bisa belajar fasilitasi ya, berjejaring dan berkolaborasi. Nah, itu terkait singkatnya kenapa FN ada gitu. Nah, itu tadi penjelasan terkait apa itu FN dan juga kenapa perlu ada FN gitu. Nah, selanjutnya tadi ya, balik sebentar ke cerita tadi, termasuk tadi cerita saya ketika menceritakan riset saya di beberapa komunitas dan perlunya itu dilakukan untuk kebutuhan FN. Nah, karena FN ini masih mencari bentuk, masih belum lama diaktifasi juga, dan memang masih dalam tahap pengembangan gitu, sehingga FN di tahun 2025 ini, awal kemarin, bahkan sebelum di akhir tahun 2024, FN itu baru saja merancang dan menyepakati ya, saya sebagai Community Development Officer bersama tim itu sudah memikirkan dan menyepakati bagaimana rencana FN ke depan, terkait timeline dan apa saja sih yang akan dilakukan FN ke depan, terutama di sepanjang tahun 2025, sehingga FN sudah punya tuh yang namanya timeline dari awal tahun, sepanjang tahun 2025 terutama itu dulu. Nah, gimana sih timelinenya? Jadi FN tadi ya, sebagai komunitas untuk para pehobi, praktisi, dan fasilitator profesional. Jadi target yang ingin disasar oleh FN ke depan itu adalah fasilitator lebih mampu dan percaya diri dalam fasilitasi. Simpel kan? Terdengar simpel. Nah, tapi itulah target yang ingin disasar FN. Jadi sekali lagi, fasilitator lebih mampu dan percaya diri dalam fasilitasi. Maka dari itu, FN ini fokus pada dalam hal belajar ya, dalam hal belajar tadi kan, FN belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. FN ingin menyediakan atau menawarkan kepada anggotanya juga fasilitator, untuk menyediakan program belajar yang lebih terstruktur dan tersistematis, karena ke depan FN ini pengen gitu, tadi kebutuhannya untuk menyeragamkan atau memfamiliarkan konsep fasilitasi dari sekolah fasilitasi, sehingga dengan adanya komunitas ini fungsinya itu, karena sudah ada anggotanya, kemudian lebih enak gitu ketika mau memfamiliarkan konsep fasilitasi ke para fasilitator, baik itu pehobi, praktisi, atau fasilitator profesional. Jadi sepanjang tahun 2025, FN itu udah punya agenda-agenda yang sudah terstruktur dan tersistematis untuk sebagai wadah belajar bagi para anggota terutama anggota FN ya, pehobi, praktisi, maupun fasilitator profesional. Nah, agenda-agenda belajarnya ini dalam bentuk event, teman-teman. Jadi udah ada timelinenya, udah ada agenda-agenda yang sudah tersistematis dan terstruktur setiap bulannya, dari bulan Januari sampai Desember. Jadi sepanjang tahun 2025. Itu pun bentuk setiap bulan itu event agendanya itu beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari anggota FN. Nah, kurang lebih ada 4 agenda FN rencana ke depan tahun 2025. 4 agenda ini, yang pertama ada ruang karsa, kemudian juga ada kelas fasilitasi, lalu ada lab fasilitasi, dan klinik fasilitasi. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait masing-masing dari agenda FN tersebut. Kalau ruang karsa, pertama ruang karsa ya. Ruang karsa ini ruang untuk ngobrol. Jadi ngobrol dengan fasilitatornya, anggota FN. Jadi untuk sharing pengalaman-pengalamannya, lalu ada sesi diskusi dan juga ngobrol. Jadi ini hanya untuk tempat ngobrol gitu, ruang untuk ngobrol gitu, ngobrol bebas terkait apa ya, terkait fasilitasi. Ada satu narasumber dari misalnya anggota FN gitu ingin berbagi terkait pengalamannya, lalu teman-teman yang lain bisa menyimak, lalu nanti juga ada sesi tanya jawab, ada sesi diskusi, itu ruang karsa. Lalu ada juga kelas fasilitasi. Kelas fasilitasi ini adalah agenda untuk belajar lebih, karena namanya kelas ya, jadi namanya kelas ada materi pembelajaran gitu, ada teori gitu yang diberikan. Nah, itulah kelas fasilitasi. Jadi kelas fasilitasi ini ruang untuk belajar, jadi mengajak teman-teman fasilitator untuk belajar terkait konsep dan kompetensi fasilitasi, masuk esensi fasilitasi gitu. Jadi belajar secara lebih terstruktur dan tersistematis. Lalu kemudian ada lab fasilitator. Nah, tadi kan udah belajar.
Mungkin teman-teman butuh setelah belajar, aku pengen praktek nih. Nah, makanya dari FN menyediakan juga lab fasilitasi. Lab fasilitasi atau laboratorium fasilitasi ini ruang untuk praktik ini. Jadi mengajak teman-teman untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Mungkin teman-teman butuh ruang untuk praktik agar lebih, karena kalau rasanya kalau cuma belajar teori doang kurang mantep gitu, kurang yakin gitu. Jadi butuh tempat untuk praktik. Makanya disediakanlah laboratorium fasilitasi buat teman-teman mempraktikkan atau mengaplikasikan fasilitasi dalam situasi nyata. Nah, tadi mungkin sudah belajar, udah praktik, mungkin butuh teman-teman menemukan masalah nih ketika memfasilitasi baik di luar sesi maupun ketika sesi belajar dan praktik tadi. Dalam sesi fasilitasi teman-teman, oh aku ada masalah, ada tantangan yang aku nggak tahu nih jalan keluarnya gimana, nggak tahu solusinya gimana. Makanya FN juga menyediakan agenda atau event namanya klinik fasilitasi. Ya namanya klinik ya, orang datang ke klinik untuk cari obat, untuk cari solusi dari misalnya orang sakit ke klinik cari untuk konsultasi ke dokter gitu. Nah, sama ini namanya klinik, ada orang datang dengan masalahnya untuk cari solusi dengan si konsultan di situ sebagai fasilitator profesional ya konsultannya. Nah, untuk menemukan solusi dari masalah-masalah fasilitasi yang dia hadapi gitu. Jadi itulah klinik fasilitasi. Seperti itu, teman-teman. Tadi masih ingat nggak teman-teman terkait definisi FN itu apa? Nah, FN ya. FN atau Fasilitator Network adalah jejaring untuk para pehobi fasilitasi, lalu praktisi fasilitasi dan fasilitator profesional. Untuk apa? Untuk belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. Nah, dari 3 kata kunci itu, belajar, berjejaring, dan berkolaborasi, FN itu berupaya untuk memastikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh anggota FN itu juga berdasarkan dari 3 kata kunci itu. Jadi anggota dapat belajar, anggota dapat berjejaring, dan anggota dapat berkolaborasi. Dari 3 itu FN ingin memastikan anggota mendapatkan manfaat gitu. Nah, contoh misal dari belajar gitu. Belajar di FN itu belajar apa? Belajar fasilitasi. Namun apakah belajarnya hanya belajar dengerin orang, misalnya dengerin pemateri ngomong tanpa ada interaksi? Enggak. Di FN ini diupayakan sebisa mungkin belajarnya itu dengan pendekatan yang fasilitatif dan juga partisipatif, interaktif juga. Jadi belajarnya itu nggak cuma dari textbook atau cuma dengerin kayak orang dengerin ceramah gitu, enggak. Nah, serunya kalau di FN itu belajarnya itu juga bisa dari teman-teman fasilitator lain. Misalnya belajar dari pengalaman fasilitator lain, kemudian belajar dari tipsnya, belajar dari pengalamannya, belajar dari ceritanya, dari sharingnya, atau bahkan diskusi gitu. Itu juga bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang pendengar ya, itu jangan menganggap belajarnya itu secara textbook, cuma baca buku, baca artikel, terus udah dibiarin gitu aja. Enggak, karena itu ya nggak seru, nggak bermakna juga. Manfaatnya juga jadi kurang berasa kalau belajarnya itu. Di zaman sekarang belajar mah bisa dari mana aja dan berbagai macam bentuk dari belajar itu sendiri. Nah, FN juga pengen kayak gitu. Belajarnya itu juga bisa belajar dari praktik, dari diskusi dengan fasilitator lain, juga belajar dari pengalamannya, sharing-sharing pengalamannya, kemudian bahkan dari berjejaring pun juga bisa belajar teman-teman gitu. Nah, jadi belajarnya ini sangat luas. FN memberikan wadah dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anggota untuk bisa belajar fasilitasi tanpa ada paksaan, tanpa mengorbankan potensi dari anggota itu sendiri. Nah, lalu yang tadi udah belajar ya, kemudian ada juga berjejaring. Nah, berjejaring ini ya, misalnya kan berjejaring ya, pertanyaannya berjejaring dengan siapa? Berjejaring ya dengan fasilitator, teman-teman fasilitator lain, baik itu pehobi, praktisi maupun fasilitator profesional. Nah, namanya berjejaring jadi ya menjalin ada hubungan interaksi di situ. Nah, jadi dari berjejaring ini teman-teman diharapkan mendapatkan manfaat dari teman-teman fasilitator lain, entah itu tadi ya termasuk belajar ya, ini juga termasuk belajar, bisa berjejaring, bisa lebih banyak belajar. Dengan berjejaring itu bisa lebih banyak mendapatkan insight dari fasilitator lain,
bisa mendapatkan banyak peluang dengan fasilitator lain, bisa, karena namanya komunitas kalau nggak ada interaksi ya itu sama aja mati gitu kan. Jadi sebisa mungkin komunitas ini hidup gitu dengan adanya kesempatan untuk berjejaring yang benar-benar berjejaring gitu. Ada ruang komunikasi, misalnya nanti ada kegiatan, teman-teman juga bisa berkoordinasi dengan nyaman, dengan inklusif. Jadi teman-teman di sini uh, sebisa mungkin diberikan ruang untuk berjejaring dengan inklusif, dengan partisipatif, yang interaktif dengan teman-teman fasilitator lain. Itu berjejaring. Nah, kemudian berkolaborasi. Nah, manfaat apa sih yang bisa didapat dari berkolaborasi? Berkolaborasinya juga dengan siapa gitu? Berkolaborasi dalam hal apa? Itu pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman berkolaborasi ya tentu teman-teman FN ini memberikan wadah untuk berkolaborasi buat teman-teman. Misal ada anggota FN bisa berkolaborasi dengan anggota FN yang lain. Jadi itulah fungsinya kenapa FN memberikan kesempatan tadi berjejaring. Dari berjejaring teman-teman bisa mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam. Oh, si A, si B, si C, si D gitu. Teman-teman fasilitator lain. Oh, si A itu ternyata latar belakangnya begini. Ternyata pengalaman fasilitasinya seperti ini. Si B ternyata seperti ini. Si C ternyata seperti ini gitu. Jadi teman-teman jadi tahu gitu dari berjejaring. Oh, ternyata dari situ teman-teman bisa menemukan potensi, banyak sekali potensi atau kesempatan untuk bisa lebih jauh. Misalnya dengan kolaborasi. Misal si A ternyata setelah mengenal si B menemukan ada potensi bisa berkolaborasi dengan fasilitator si B itu tadi. Saya dalam fasilitator proyek fasilitatif misalnya. Oh, yuk si A ya, yuk si B kita ngadain event atau proyek yang sifatnya partisipatif atau fasilitatif gitu. Nah, karena merasa cocok gitu setelah tadi berjejaring gitu, setelah tadi lebih dekat, lebih kenal lebih jauh gitu, jadinya ada hubungan yang lebih kuat, lebih solid gitu ya antar sesama anggota FN atau sesama fasilitator, sehingga antara belajar berjejaring dan berkolaborasi ini emang udah satu kesatuan gitu. Jadi bukan, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih jelek dari salah satunya, tapi memang semuanya saling melengkapi gitu. Dari ketiganya berkolaborasi juga itu belajar, juga berjejaring gitu. Ketika berjejaring juga belajar untuk menemukan potensi kolaborasi. Ketika kolaborasi juga itu udah otomatis juga belajar dan berjejaring gitu. Jadi tiganya sudah memang satu kesatuan. Jadi sebisa mungkin FN memang mengupayakan memberikan wadah, ruang untuk teman-teman itu tadi bisa belajar, berjejaring dan berkolaborasi dalam komunitas fasilitator network. Seperti itu teman-teman. Tadi kan udah disampaikan banyak banget terkait apa itu FN, kemudian latar belakangnya gimana, sejarahnya, lalu sekilas manfaatnya untuk anggota apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih biar bisa dapat manfaat sebaik-baiknya sebagai anggota FN? Nah, ini menarik nih. Jadi tadi udah disampaikan ya, FN itu jejaring untuk para pehobi, praktisi, dan fasilitator profesional untuk belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. Nah, dari situ kan udah terlihat tuh, udah sekilas manfaatnya apa. Nah, FN ini walaupun baru aja diaktifasi tuh, masih mencari bentuk, masih dalam tahap pengembangan gitu, bukan berarti FN ini nggak siap atau nggak ready apa-apa gitu. Di awal FN ini sudah menyediakan satu platform tersendiri ya, platform khusus untuk sebagai ruang tadi belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. Jadi satu itu dalam satu platform ya, namanya fn.fasilitasi.com. Itu webnya FN. Nah, jadi satu semua di situ, segala informasi terkait event, anggotanya, bahkan teman-teman bisa tahu tuh siapa aja sih anggota FN gitu dari web itu ya, siapa aja sih anggota FN, apa aja sih agenda-agendanya FN sampai 1 tahun ke depan di 2025 gitu. Lalu terkait FAQ atau teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang FN, bagaimana cara daftar FN, apa itu FN, sejarah FN, itu ada semua di situ. Jadi teman-teman tinggal buka tuh fn.fasilitasi.com. Nah, teman-teman nih, jadi yang mau, buat teman-teman yang belum, misalnya yang belum gabung FN gitu, kalau teman-teman mau gabung FN itu kan memang pintunya harus melalui fn.fasilitasi.com. Jadi teman-teman sign up atau daftar di situ, otomatis sudah langsung jadi anggota FN gitu. Nah,
Ketika teman-teman udah masuk tuh di fn.sekolahfasilitasi.com, teman-teman akan diarahkan untuk melengkapi profil. Nah, pertama ya, jadi teman-teman akan diarahkan untuk melengkapi profil teman-teman, profil ya. Biasanya teman-teman kalau di media sosial atau apa gitu, biasanya kan ada tuh disuruh melengkapi profil. Sama di FN ini juga teman-teman diminta untuk melengkapi profil. Biar apa? Ya biar teman-teman mudah dikenali gitu. Jadi kan rasanya kayak aneh aja gitu, lucu ya kalau ada anggota di situ tapi kosong, nggak ada foto profilnya, namanya nggak jelas, pokoknya kosong gitu kan. Ini kayak ghost, jadinya kayak ghost member gitu, hantu gitu saya bilangnya gitu. Jadi teman-teman silahkan gitu. Jadi buat teman-teman nih di sini yang udah jadi anggota FN tapi belum melengkapi profilnya, yuk lengkapi profilnya biar profil teman-teman itu terlihat gitu. Jadi biar kalau ada anggota lain yang pengen tahu lebih kenal dengan teman-teman, nah itu bisa tuh tinggal buka aja, oh profilnya ternyata namanya ini, fotonya ini, kemudian pengalaman fasilitasinya seperti ini, pekerjaannya ini, jabatan atau profesinya ternyata seperti ini gitu. Nah itu adalah salah satu cara bagaimana teman-teman bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya sebagai anggota FN. Jadi pertama adalah melengkapi profil di fn.sekolahfasilitasi.com, di FN itu sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa atau perlu mengajak ngobrol dengan anggota lain, anggota FN lain gitu. Jadi dengan teman-teman mengajak ngobrol itu membuka peluang berkolaborasi juga. Tapi juga teman-teman di sini yang paling penting adalah bisa belajar berjejaring dan berkolaborasi itu tadi. Jadi ketika teman-teman bisa ada membuka, bahkan teman-teman yang membuka kesempatan sendiri ya, inisiatif untuk ngobrol dengan anggota lain, teman-teman akan dapat bisa belajar yang nggak cuma ketika dalam kelas itu. Teman-teman nggak cuma belajar dari textbook, tapi juga teman-teman bisa belajar dari pengalaman fasilitator lain atau anggota lain gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari pengalamannya, teman-teman bisa belajar dari tipsnya apa dari fasilitator lain. Mungkin teman-teman menemukan anggota lain yang dengan profesi yang sama seperti teman-teman gitu, sehingga dari situ bisa saling tukar apa ya, saling tukar pengalaman. Gimana sih kalau di pekerjaan ketika memfasilitasi kayak gini sering menemukan masalah seperti ini gitu. Teman-teman bisa dapat tuh tips dari sesama anggota yang profesi atau pekerjaannya sama gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dari FN sebagai anggota FN. Terus yang ketiga, teman-teman bisa daftar dan mengikuti agenda FN. Itu tadi di awal kan sudah disebutkan ya, ada 4 kurang lebihnya, ada 4 agenda FN sepanjang tahun 2025. Ada ruang karsa, ada kelas fasilitasi, ada laboratorium fasilitasi, dan ada klinik fasilitasi. Nah, teman-teman bisa mendapatkan manfaat ketika teman-teman mendaftar dan mengikuti event itu, agenda itu, karena di situ udah secara holistik gitu belajar. Teman-teman bisa ngobrol melalui ruang karsa, pengen ngobrol ya dengan ruang karsa. Teman-teman pengen belajar konsep atau kompetensi itu melalui kelas fasilitasi. Teman-teman pengen praktik itu melalui laboratorium fasilitasi. Teman-teman pengen konsultasi terkait fasilitasinya melalui klinik fasilitasi. Jadi teman-teman, karena di fn.fasilitasi.com sudah tersedia informasi lengkap terkait agenda-agenda FN, jadi teman-teman bisa mendapatkan manfaat ketika teman-teman mengikuti agenda tersebut. Lalu kemudian juga teman-teman di sini mungkin ada yang beranggapan, apakah aku bisa berbagi pengalaman ketika apakah aku harus menjadi profesional atau ahli untuk bisa berbagi pengalaman dengan yang lain? Jawabannya enggak. Walaupun teman-teman itu bukan ahli, bukan profesional, teman-teman masih bahkan sangat-sangat mungkin untuk berbagi dengan fasilitator lain. Jangan menunggu jadi ahlinya, jangan menunggu jadi profesional hanya untuk berbagi. Teman-teman bisa kok berbagi pengalaman, berbagi tips. Bahkan kan teman-teman udah punya pengalamannya sendiri mungkin sebelumnya, pengalaman entah itu fasilitasi di pekerjaannya atau kegiatan sehari-harinya. Ya udah, share aja, berbagi aja. Karena FN adalah ruang yang aman bagi teman-teman untuk berbagi pengalaman, berbagi apapun itu, berdiskusi, berinteraksi dengan anggota lain. Jadi teman-teman jangan khawatir, ketika di FN teman-teman akan dipastikan bahwa FN ini adalah ruang yang aman untuk belajar, tadi belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tuh, aduh
takut dijudge, takut takut insecure lah melihat teman-teman fasilitator lain yang kayaknya lebih pro deh, kayaknya lebih ahli deh. Nggak usah takut. Bahkan di FN ini teman-teman ada ini karena ruang yang aman, jadi teman-teman jangan khawatir, apapun itu pengalaman teman-teman akan diapresiasi oleh FN dan juga anggota FN yang lain. Dan juga yang terakhir, teman-teman sangat disarankan untuk membagikan profil. Tadi kan udah melengkapi profil tuh. Nah, ketika di FN, teman-teman jangan lupa untuk membagikan profil teman-teman ke rekan kerja, ke teman-teman komunitas lain, mungkin teman kerjanya atau teman-teman lain lah, boleh keluarga misalnya atau rekan kerabat dan lain sebagainya. Jadi profil teman-teman di FN itu jangan didiemin aja, tapi teman-teman harus perlu inisiatif untuk membagikan profil itu. Nah, mungkin ya namanya manusia ya, mungkin teman-teman di sini fasilitator di sini kan juga manusia yang ya perlu diapresiasi, perlu dihargai gitu. Ada rasa manusiawi, itu manusiawi lah, manusia pengen diapresiasi, pengen dihargai oleh sesamanya gitu. Nah, tapi yang paling penting sebelum itu adalah teman-teman perlu mengapresiasi diri teman-teman terlebih dahulu. Jadi sebelum teman-teman minta diapresiasi, teman-teman pengen diapresiasi oleh orang lain, silahkan teman-teman apresiasi, teman-teman hargai diri sendiri terlebih dahulu. Jadi hargailah diri sendiri sebelum dihargai orang lain. Itu sangat penting. Jadi biar nanti teman-teman juga lebih pede, lebih yakin gitu ketika teman-teman membagikan profil teman-teman ke teman-teman fasilitator lain, ke kerabatnya, ke rekan kerja dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah cara dimana biar teman-teman bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya sebagai anggota FN. Oke, jadi di sini FN pengen menyampaikan sekali lagi ke teman-teman bahwa sebagai FN ya, sebagai komunitas atau jejaring untuk para pehobi fasilitasi, praktisi fasilitasi dan juga fasilitator profesional untuk belajar berjejaring dan berkolaborasi, sangat menekankan, sangat pengen banget anggota itu belajar nggak cuma dari kelas, nggak cuma dari baca buku, baca jurnal, baca artikel, baca modul, nggak cuma dari textbook gitulah, tapi FN pengen anggotanya itu belajar seluas-luasnya, sebanyak mungkin, dari praktik, dari diskusi, dari sharing pengalaman dengan sesama anggota. Biar apa? Biar pengalaman, pengetahuan, kompetensi dan pengalaman teman-teman itu lebih kaya dan beragam. Kan kalau cuma dari textbook, cuma dari baca lah gitu, jadinya kayak kurang gitu. Kan teman-teman pengen tuh kalau belajar yang sesungguhnya kan akan dirasakan manfaatnya. Ada yang bilang ya, belajar sesungguhnya itu akan dirasakan manfaatnya ketika bisa diaplikasikan, dipraktikkan dan mendapatkan manfaat, baik diri sendiri mendapatkan manfaat, orang lain juga mendapatkan manfaat gitu. Itu belajar kayak gitu. Jadi FN ini juga pengen kayak gitu. Jadi belajarnya itu teman-teman anggota FN itu jangan hanya belajar dari baca textbook, tapi itu tadi dari praktik, dari sharing pengalaman, dari diskusi, dari kolaborasi, berjaring dengan sesama anggota. Nah, itulah yang sangat ditekankan oleh FN sebagai komunitas jejaring untuk para fasilitator. Nah, buat teman-teman nih sebagai FN sebagai komunitas untuk para pehobi, praktisi dan fasilitator profesional, selain belajar itu tadi ya untuk berjejaring dan juga berkolaborasi. Jadi di sini FN sangat terbuka buat teman-teman siapapun anggotanya yang pengen mengenali lebih jauh anggota-anggota FN yang lain, pengen berkolaborasi juga dengan anggota-anggota FN yang lain, sangat terbuka. Jadi FN juga pengen anggota-anggotanya itu punya inisiatif yang tinggi untuk membuka peluang, membuka kesempatan, bisa berjejaring, jadi bisa kesana kemari, pengen kenal banyak orang, pengen kenal baik orang-orang di dalam komunitas ini maupun orang-orang di luar komunitas. Jadi FN akan sangat senang banget ketika teman-teman bisa berjejaring seluas mungkin, bisa berjejaring dengan banyak sekali orang, banyak sekali komunitas, banyak sekali organisasi. Dan juga dari situ yang tak kalah penting adalah jangan sampai lupa teman-teman juga bisa mendapatkan peluang untuk berkolaborasi, peluang untuk kolaborasi misalnya untuk proyek fasilitatif, untuk event fasilitatif dan lain sebagainya, sehingga manfaat yang akan didapat oleh teman-teman
itu lebih banyak. Jadi apa inisiatif dari teman-teman sendiri, dari anggota FN ya, jadi inisiatifnya berangkat dari diri teman-teman, manfaatnya juga akan kembali ke diri teman-teman. Nah, maka dari itu, dari 4 agenda tadi ya, di FN kan akan menawarkan 4 agenda ya teman-teman, dari ruang karsa, kemudian kelas fasilitasi, laboratorium fasilitasi, dan juga klinik fasilitasi. Nah itu kan salah satu dari sekian manfaat yang akan didapatkan oleh anggota ya. Dari 4 agenda itu saja teman-teman bisa berkontribusi juga. Jadi teman-teman nanti bisa berkontribusi sebagai, misalnya berkontribusi sebagai narasumber, berkontribusi sebagai fasilitator. Nah dari 4 agenda itu teman-teman juga akan mendapatkan pengalaman yang lebih kaya dan beragam, sehingga apalagi terutama fasilitasi ya, sehingga pengalaman fasilitasi, pengetahuan dan pengalaman fasilitasi teman-teman itu akan jadi lebih luas. Nah di sini FN akan sangat senang banget ketika teman-teman anggota itu punya inisiatif yang tinggi untuk bisa belajar secara terus menerus, punya rasa ingin tahu, pengen terus belajar dan berkembang, sadar bahwa fasilitator itu penting untuk terus belajar dan berkembang. Nah maka dari itu buat teman-teman yang belum join, nah pendengar di sini ya, yang belum bergabung dengan FN dan pengen mungkin tertarik dengan fasilitasi, pengen belajar lebih jauh dengan terkait fasilitasi, pengen praktik mungkin juga, yuk gabung di Fasilitator Network dengan cara sign up di fn.sekolahfasilitasi.com.